di sini Bapak Ibu, saya sudah tidak terpengaruh lagi. Mau menghina bagaimanapun, mau diancam bagaimanapun, sudah tidak terpengaruh lagi Bapak Ibu. Karena kita sudah ada Yesus. Hanya Yesus yang kita lihat. Ya, hanya Yesus yang kita lihat. Kalau terpengaruh Bapak Ibu, mereka memasukkan kita ke penjara. Jadi Deddy Saputra terpengaruh dia. Ketika dia dihina, ketika dia diolok-olok oleh orang Aceh, dia dihina oleh orang Aceh, imannya dihina oleh orang Aceh, Deddy Saputra terpengaruh. Dia membalas, akhirnya masuk penjara. Nama Nabi ini salah pakai masuk penjara. Cukup kita bahas nama Yesus, jangan bahas nama Nabi ini, bahas nama Nabi ini. Salah bahas masuk penjara. Cukup nama Yesus yang kita bicarakan, jangan bicarakan nama Rasul ini, nama Rasul ini. Salah bicarakan masuk penjara. Sudah banyak orang masuk penjara gara-gara membicarakan nama Nabi A, nama Nabi B, nama Nabi C. Masuk penjara Bapak Ibu. Saya mau pilih dulu Bapak Ibu ya. Saya mau tutup live ini. Berapa banyak sudah apologet yang masuk penjara gara-gara membahas ini, gara-gara membahas itu. Kurekam kah? Rekam aja, nggak masalah. Nggak usah ngomong-ngomong, rekam. Kalau ngomong-ngomong rekam, saya ngerem apa yang saya bicarakan. Ini orang Aceh Bapak Ibu ya. Apa kata dia? Kurekam kamu babi, katanya. Kalau mau rekam saja. Inilah kesalahan kamu itu. Mau rekam, kamu bilang dulu, aku mau rekam. Ya pasti saya ngerem apa yang ingin saya sampaikan. Jangan ngomong. Kalau rekam aja. Sama dengan orang mau bunuh diri, putus pacar bunuh diri, diputusin pacar bunuh diri. Aku mau bunuh diri, bunuh diri aja. Nggak usah ngomong-ngomong. Berharap. Ya kalau sudah ngomong kamu berharap supaya saya tidak saya melarang kamu rekam. Saya tidak akan larang, rekam saja. Kamu rekam, kamu bawa ke rumah ibadahmu, kamu putar di tempat ibadahmu. Sehingga semua orang yang ada di rumah ibadahmu mendengarkan rekaman saya, mendengarkan suara saya, sehingga mereka juga mendengarkan nama Yesus. Bagus sekali, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah memberkati, yang sudah memberi, yang sudah titip layar, sudah kasih gift, saya ucapkan terima kasih. Ya, besok-besok kalau kamu hadir di komal saya atau komal siapapun, rekam saja. Jangan bilang-bilang rekam. Rekam saja. Nanti kamu bawa rekaman itu, bawa ke tempat ibadahmu, putarkan di situ. Sehingga seluruh masyarakat yang ada di seputaran ibadah tempat ibadahmu mendengarkan suara saya dan mereka mendengarkan nama Yesus. Iya Bang Halode. Masa Bang Halode mau rekam pun dibilang. Haleluya. 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 Share Bapak Ibu. Apa kata share? Pasti akan ada waktunya kau terima resikonya, Happy. Mereka Bapak Ibu, mereka itu bisa menangkap orang itu senang Bapak Ibu. Satu sukacita bagi mereka ketika bisa menangkap orang. Kalau kita malu, apa yang ditangkap? Biar aja lah. Nanti biar Tuhan yang tangkap mereka. Biar Tuhan nanti yang berhadapan dengan dia. Nggak usah kita pedulikan. Orang yang tidak paham Alkitab mau ditafsirkan bagaimanapun, paling-paling kita luruskan. Nggak usah lapor-lapor kepada pihak yang berwajib. Biarkan saja. Kalau mereka enggak, Bapak Ibu senang. Bisa tangkap saya itu senang. Mereka sukacita, mereka teriak-teriak nama Tuhan. Mereka melompat, mereka meloncat Bapak Ibu. Mereka buat kenduri. Tahu kenduri ya? Kalau orang Aceh bilang kenduri. Tahu kenduri Bapak Ibu? Buat pesta. Mereka buat pesta. Ketika bisa menangkap orang. Menangkap Deddy Saputra, mereka buat pesta kemarin. Ya. Nah, pokoknya kalau ada orang Kristen ditangkap itu mereka senang, sukacita, mereka melompat, jiwa mereka tenang Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditangkap, mereka gelisah Bapak Ibu. Gelisah mereka kalau tidak ada orang yang ditangkap. Ini tadi masa penjara, sekarang hukum alam katanya.
Kau harus siap ketika hukum alam bekerja. Saya sudah siap. Saya pergi kemana-mana tidak pernah pakai masker. Karena saya sudah siap. Kenapa saya siap? Kenapa saya tidak pernah takut? Saya tidak pernah buka masker. Karena saya tidak pernah menyebut nama lain selain nama Yesus. Saya tidak mau saya sebut nama ini, enggak. Saya tidak mau membawa kitab-kitab lain. Saya kemana-mana bawa Alkitab. Makanya saya tidak pernah takut. Saya bolak-balik Sumatera Barat, saya bolak-balik Aceh. Nggak pernah saya takut. Saya buka masker. Karena yang saya bawa itu nama Yesus. Saya tidak membawa nama lain, agama lain, nabi lain, rasul lain, utusan lain, enggak. Tuhan lain enggak pernah saya bawa. Saya membawa nama Yesus. Saya tidak mengajak orang untuk jual Donadol. Tahu Donadol ya? Nah, saya mengajak orang untuk datang kepada Yesus. Salam Sis Audrey. Nah, ini ada Kak Sis Audrey. Ini Kak Sis Audrey juga sering buka komal. Sangat sering, bukan sering lagi, sangat sering. Ingatkan Kak Sis Audrey, jangan sebut-sebut nama Bapak itu. Ditangkap. Ya. Nah, Bapak Ibu kan sering juga kan nonton Kak Sis Audrey ya. Nah, buka komal live. Jangan sebut-sebut nama Bapak itu. Ditangkap. Mudah itu ditangkap itu. Kita bawa nama Yesus. Nah, ini ada yang bilang Bapak Ibu, Bulgari katanya ya. Fakta, ini paling cepat perkembangannya di dunia. Ya, saya akui itu. Karena boleh menikah 2, 3, 4, 5. Ya kan? Boleh menikah 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu. Ya, satu orang berapa istri. Nah, di satu istri berapa anak. Maka cepat berkembang, nggak masalah. Ada yang bilang Bapak Ibu, kau nggak sebut tapi nyindir pedas katanya. Memang mereka itu berharap saya sebut, saya tidak mau sebut. Saya sudah bilang sama Bang Nabirong, sama istri saya, sama siapapun, saya tidak mau sebut. Saya tidak mau sebut. Ya, kalau dia bilang nyindir pedas. Benar kasih Saudi, mereka berharap mereka berharap sekali saya mau menyebut. Saya tidak mau nyebut. Benar-benar saya tidak mau sebut sama sekali. Ya. Tidak mau saya sebut. Bahaya teman-teman. Lihat, kau nggak sebut tapi nyindir pedas. Ini nggak ada Bang Nabirong. Kalau ada Bang Nabirong dia bagus sekali digoreng sama Bang Nabirong. Ini gorengan Bang Nabirong nih Bapak Ibu. Ini kalau ada Bang Nabirong, ini gorengan dia Bapak Ibu. Sayang Bang Nabirong lagi di perjalanan ya. Dia lagi di perjalanan. Kalau ada dia, habis kau digoreng sama Bang Nabirong. Gak akan selesai. Ya. Bang Nabirong yang begitu-begitu suka di Bapak Ibu. Dia baca berulang-ulang, dia kupas ya. Dia iris tipis-tipis Bapak Ibu. Saya gak bisa. Saya gak bisa seperti itu. Aduh, sakit perut saya Tuhan Yesus. Aduh. Sakit perut saya teman-teman. Kau tidak mau menyebut, tapi kau apa katanya? Kau nyindir. Aduh, sakit perut saya. Aduh, Tuhan Yesus, tolong ampuni saya Tuhan Yesus. Aduh, Bang Es, jangan lagi ketawa Kak Es. Aduh. Bangun ya, bangun. Bang Naik. Ini kata Kaita nih, Bang Nabirong Bang Ali ya, bukan lagi Kaita. Makanya ya Kaita ya dan teman-teman semuanya.
Awal-awal saya buka Komal, itu ada dua orang yang dampingi ya. Satu Bang Malaki ya, bukan Bang Malaki. Satu Bang Nabirong. Nah, cuma Bang Malaki dia banyak sekali, sibuk sekali dia banyak pekerjaan sehingga sudah tidak pernah lagi dia live di TikTok. Tapi kami sering teleponan, sering berkabar ya. Kalau saya berangkat ke daerah beliau, kita ketemu. Nah, jadi Bang Nabirong yang dampingi di atas ya, yang selalu mengingatkan supaya jangan pernah kena dengan hukum. Selalu, makanya kalau tidak ada Bang Nabirong, Bapak Ibu, saya tidak mau naikin mereka untuk diskusi, untuk debat. Saya tidak mau naikin. Tapi kalau ada Bang Nabirong, nah, biar urusan Bang Nabirong itu. Nah, paling nanti saya tipis-tipis, saya congkel-congkel sedikit. 922, Puha Bapen, puji Tuhan Habaget. Bang Safwan ya. Pecinta ulama. Dia ada namanya pencinta ulama. Bagus. Beliau cinta sama ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Habaget Bang 922. Drone pu haba. Bu sehat sabi be? Sehat, puji Tuhan dong, sehat. Sehat sabi dong. Pencinta santri ya. Jangan. Aduh, kalau deh jangan. Jangan congkel. Ketika saya bilang dia ada akun pencinta ulama, langsung dibilang sama Kak Halode ini, ngeri ini. Ini juga Bapak Ibu nih, Kak Halode ini ngeri Bapak Ibu. Ya, beliau nggak suka ngomong-ngomong aneh-aneh, tapi sekali ngomong nyelekit banget. ini Kak Halode ini Bapak Ibu ngeri. Nggak suka beliau balas-balas komentar orang nggak, tapi sekali beliau komentar udah cukup 1 tahun itu. Sekali beliau komentar, setahun bertahan. Ya, ini Kak Halode ini sekali balas komentar Bapak Ibu, setahun bertahan Bapak Ibu. Tahun depan masih bertahan. Masih terasa. Komentar beliau hari ini, beliau komen 2027 tanggal hari ini, bulan ini, itu masih melekat. Nah, itu dia. Aduh Tuhan Yesus, tolong ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni kami, ampuni Bang Halode, ampuni semuanya Tuhan Yesus, ampuni kami semua Tuhan Yesus. Aduh. Salam, Bang Siahan, salam. Terima kasih Kak Susan, terima kasih. Rudi Rashad, Bang Rudi Rashad, Bajan Aceh Pendi, saya sering ke Aceh Bang Rudi, tapi saya tidak pulang kampung ya. Saya sering ke Aceh, Aceh besar. Saya sering di daerah Banda Aceh ya. Sering di Sigli, sering di Langsa. Yang paling sering di Langsa karena banyak dari Aceh Timur itu percaya Tuhan Yesus. Jadi yang paling banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu orang Sigli, orang Langsa, orang Melabuh, Takingon. Nah, itu banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang Birun, saya ada perempuan, ada 5 orang. Dari Birun 5 orang ya. Itu yang saya tahu. Matang Lumpang 2, saya sama ada satu lagi perempuan. Panena asal haju Hana mesti doa orang Aceh yang percaya yang lung yang percaya. Lain Hana. Nah, saya bilang banyak orang Aceh percaya Bapak Ibu, mereka nggak percaya. Saya bilang nggak ada orang Aceh yang percaya pada Tuhan Yesus, hanya saya yang percaya. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa katanya? Cukup bahaya sih gamnyo, truk Aceh dan truk. Jadi dia bilang Bapak Ibu bahaya sekali dia ini. Kalau sampai di Aceh kita tangkap katanya. Nggak sambil lagi ketawa ya, saya mau apa ini, sakit perut saya gara-gara ketawa tadi, gara-gara Kak Alodi tadi itu. Oh, istighfar Bang, ya saya sudah istighfar. Cina kun 3 Pak Pendeta, udah kun. Cina khutbah 3 Pak Pendeta, oh Bang ABC, kali long khutbah buno Bang. Kali long khutbah buno, biasa khutbah.
Tiga saya khotbah 20 menit. Apui. Apa kata si Apui ini? 6 tahun di dayah katen damang Kristen. Berarti si Apui ini kata saya Bapak Ibu, dia orang Aceh ya. Apa kata dia Bapak Ibu? 6 tahun kamu di pesantren, 6 tahun kamu di dayah, kamu mau masuk Kristen katanya. Ya puji Tuhan. Ya. Saya percaya kepada Yesus. Walaupun 6 tahun, mau 7 tahun pun, mau 10 tahun pun di pesantren, kalau sudah Tuhan jamah, Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah jamah, mau 10 tahun pun di pesantren, tetap orang itu akan percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan jamah, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi orang tersebut untuk datang kepada Yesus. Apalagi 6 tahun, 10 tahun pun. Kalau Tuhan Yesus sudah jamah orang itu, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan orang untuk datang kepada Yesus. Ini dia bilang Bapak Ibu. Apa katanya? Host sadar Kristen sesat, maka nggak bakal berani naikkan Muslim cerdas seperti aku. Karena itu dengan kamu saja kamu hina-hina Tuhan Yesus. Kalau saya tidak suka bahas ini, bahas itu, nggak suka saya. Ya, paling-paling kau tanyakan kapan Yesus jadi Tuhan? Siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan? Yesus Tuhan apa manusia? Siapa bundanya Yesus? Yesus sembah siapa? Siapa yang cabut nyawa Yesus? Paling-paling itu. Kak Narti, salam. Ini Kak Narti ini murtadin juga. Ya. Ini Kak Narti Susadi. Ini murtadin juga Bapak Ibu. Ini Kak Narti ini. Coba tanya sama beliau. Beliau juga murtadin. Mudah enggak jadi murtadin? Gampang tidak jadi murtadin? Tidak gampang. Tidak mudah jadi murtadin. Saya selalu Kak Narti ya. Sudah lama tidak ngobrol-ngobrol sama Kak Narti ini. Jadi Tuhan Yesus itu dahsyat Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah menangkap dari semua golongan. Ya, dari semua suku. Suku Aceh sudah banyak yang percaya kepada Yesus. Ya, dari suku Minangkabau sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari suku Bugis sudah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari suku Jawa apalagi sangat banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua suku Bapak Ibu sudah banyak yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa tujuan Tuhan Yesus menangkap dari semua suku-suku tersebut? Supaya bisa berbicara kepada sukunya. Saya sering berkata kepada Kak Narti harus menjadi berkat bagi yang pertama bagi keluarga, yang kedua bagi orang yang satu suku sama beliau. Ini Kak Narti. Tuhan memanggil orang Padang, orang Minang, supaya orang Minang yang sudah masuk Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus bisa berbicara dengan bahasa Minang kepada orang Minang yang belum percaya. Orang Aceh ditangkap sama Tuhan Yesus supaya bisa berbicara kepada orang Aceh yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi semua suku sudah ditangkap untuk berbicara kepada sukunya dengan bahasa sukunya, dalam bahasa sukunya, menyampaikan firman dalam bahasa sukunya. Ini tujuannya Bapak Ibu. Kakalan tu gitu. Puji Tuhan ramai tak kau orang Aceh. Orang Aceh Raya saya ramai kau yang kata mang Kristen. Yang paling ramai yang paling ramai Aceh Raya, Aceh PD, awak PD. Awak PD Langsa Aceh Timur yang ramai tak kata mang Kristen. Awal semua nak pada dro. Biru na limang dro. Yang long depu. Tak kengon, ramai tak kengon. Tak kengon ramai. Anak muda lepas dulu dah bang Kristen, awak Aceh Raya. Ramai dah kah? Pakai nama Kristen. Karena kada buka pintu hati. Ini Bapak Ibu saya pakai bahasa Aceh karena sudah banyak sekali nih orang Aceh yang hadir. Saya pakai bahasa Aceh sebentar ya. Bahkan ramai kau orang Aceh bang Kristen. Karena dibuka pintu hati. Dibuka pintu hati, dibuka pikiran. Pulang hotel kalau nyo temenak sabe nyo. Bahkan temenak. Ponyo temenak, pojeh temenak, ponyo dia dah buka TikTok berita yang kan tu. Urang melor lepas tega, lepas le. Ramai dah urung-urung yang salah. Ramai dah urung pula ubat mangai tu.
Akhirnya sadar urungnya nyokon akan mendumnya. Akhirnya urung minta menempatlah Tuhan Yesus. Karena mereka tahu percaya kepada Tuhan Yesus. Kapateh Tuhan nyan urusan wakahnya. Long hanya aku bi informasi bahwa orang Aceh ramai yang percaya ke Tuhan Yesus. Pegah oleh Tuhan Yesus. Longnyo jalan yang butoy, yang udep. Hana mesti dropih yang jit menempak dengan Tuhan. Miokan melalui long yang ke Tuhan Yesus. Hana mesti dropih yang jit damang surga. Miokan melalui long. Pakan Yesus kepegah lagi karena Yesus berasal dari surga. Yesus sidra manusia yang pegah hanya melalui long yang jit damang surga. Hana orang lain yang pegah lagi. Nah orang pegah Yesusnya Nabi pen. Yesusnya Rasul pen. Yesusnya urusan pen. Minta nabi-nabi lain yang pegah hanya melalui long wa adrog di dalam surga. Hana kecuali Yesus. Hanya Yesus si drodro pribadi yang lahir di dunianya yang pegah hanya melalui long wa adrog di dalam surga. Long yang awal, long yang akhir hanya Yesus. Lain hana. Yesus kepegah adrog long yang awal, long yang akhir. Hana Tuhan-Tuhan lain gak pegah drog yang awal, drog yang akhir hana. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kepegah drog yang awal, drog yang akhir. Tuhan Yesus kepegah gebi udep yang kekal ke urung-urung yang percaya ke Tuhan Yesus. Nah, udah cukup Bapak Ibu, jangan panjang-panjang nanti mereka tambah marah. Mereka marah nanti Bapak Ibu. Cuma kita ingin mengatakan bahwa kalau kalian mau masuk surga harus percaya kepada Yesus. Oke, han ku patih, hana ku patih, ilong ku pegah lagi. Hana ku patih, ilong ku pegah lagi, kakak tajam ku pegah. Nyamban. Nyamban. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Ini ada yang bilang Bapak Ibu. Jangan percaya rakan-rakan, itu dongeng dia katanya. Dia bilang sama orang-orang Aceh supaya orang Aceh tidak percaya, tetapi dia berada di sini Bapak Ibu. Dia bilang dongeng, tapi dia berada di sini terus. Ada yang panas, ya. Ada yang panas bukan karena terik matahari. Memang kuasa kegelapan Bapak Ibu, ya. Setan, iblis itu kepanasan ketika mendengar nama Yesus. Kalau kita memberitakan Yesus mati di salib, Yesus bangkit, setan kepanasan. Setan itu tidak berdaya. Setan tidak tahan telinganya ketika kita berbicara tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Setan Bapak Ibu, kuasa kegelapan, itu menyangkal tentang kematian Yesus dan ketuhanan Yesus. Itu disangkal oleh setan. Jadi orang-orang yang marah itu bagaimana Bang Pendi? Ya itu mereka sudah dikuasai oleh setan, makanya mereka marah. Ya. Makanya mereka marah karena mereka sudah dikuasai hatinya oleh setan, pikirannya oleh setan.